Youth Camp Medan ini adalah Youth Camp yang terdiri dari 3 keuskupan Medan, keuskupan Padang, dan keuskupan Sibolga ya. Betul, Brother Iman? Ya, oke. Nah, jadi kita akan sama-sama melayani. Nanti ketika di dalam kelompok ada 2 fasilitator, satu pendamping fasilitator yang akan disusun, yang akan diatur sedemikian rupa, satu dari Bandung dan satu dari Medan ya. Tujuannya supaya kita sama-sama saling belajar. Nanti pas yang dari Bandung bisa belajar juga dari fas yang dari Medan, mungkin bagaimana dalam interaksi dalam kelompok. Demikian juga sebaliknya, nanti fas yang dari Medan bisa belajar juga dari fas Bandung gitu ya. Jadi nanti kalau udah pembekalan ini, udah kenalan ini, kita semua nggak ada yang namanya fas dari Medan, fas dari Bandung, kita semua satu kelompok, satu kesatuan sebagai tim fasilitator Youth Camp BPPG Medan ya gitu. Nah, supaya kita nggak berlama-lama, kita mulai dulu pembekalannya ya. Nanti terakhir mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sebentar ya, saya share screen dulu. Sudah terlihatkah share screen-nya? Oke, ya. Kita malam hari ini kita mau masuk ke dalam pembekalan fasilitator. Oke, pertama-tama saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Maria Taresia Yuliawati Wijaya. Saya biasa dipanggil Yuli. Saya seorang ibu rumah tangga, mempunyai 1 orang suami. Mungkin teman-teman tahu itu Berarolan, suami saya. Ya, kemudian kami mempunyai 3 orang anak. 3 orang anak, yang pertama perempuan, yang 2 laki. Ya. Nah, saya juga dulu mengikuti CAP, itu CAP eksekutif tahun 2013 di Bandung. Dan saat ini saya aktif di Persekutuan Doa Santo Laurentius di Bandung. Yaitu perkenalan singkat saya. Pada Youth Camp di Medan ini, nanti saya bersama Sis Vivi, bersama Chief Vivi akan mendampingi teman-teman FAS semua menjadi head FAS. Ya, jadi nanti kita sama-sama belajar. Nanti kalau teman-teman ada apapun, ada masalah apapun, boleh nanti hubungi kami, saya atau enggak Chief Vivi. Nanti kita akan buat grup bersama ya. Nah, itu perkenalan singkat saya. Nah, sekarang saya ingin teman-teman juga kenalan ya satu sama lain. Boleh dibuka mic-nya. Tolong sebutkan nama, usia, asal, terus ikut CAP-nya di mana, tahun berapa, dan boleh diungkapkan dalam 1 kalimat singkat saja kenapa sih ingin jadi fasilitator. Oke, dipersilahkan kita mulai dulu ya boleh mungkin dari FAS Bandung dulu. Silahkan. Siapa yang bersedia langsung? Coba Oskan, tolong dipandu, silahkan dipilih Oskan. Kita pakai sistem tunjuk aja ya, Ci ya? Ya, soalnya saya ini susah. Hanya layar doang ya, ya? Iya, layarnya cuma 1. Kita hari ini ada dari Bandung, ada yang dari Medan. Jadi saya mau minta Bandung cabang Australia dulu. Silakan Kak Kevin untuk memperkenalkan diri. Nama, panggilan, usia, asal kok, dan kenapa ingin jadi fasilitator. Oke, nama
Nama Kevin, dipanggil Dodo. Jauh ya. Jauh Usia, ya. usianya berapa sih teh? 40 sekian ya. Di bawah 50 lah kok ya, ABG ya kok. Di bawah 50 lah. Masih muda kok. Asal Bandung. Nyasar di Melbourne. Ikut ikut CAP, ikut SEP sih saya sih SEP angkatan pertama dari Bandung tahun 2000 SEP online ya 2020 ya. Kalau nggak salah mah 2020. Mengapa ingin jadi fasilitator? Diminta Yuli. Yang ini. Rasanya ini banget ya kok ya, transparan banget ya kok, jujur banget kok. Kan kita harus jujur gimana? Oh iya benar, harus terbuka ya. Betul. Oke, Tapi terima diminta kasih Ko Yuli ya Dodo. udah, emang kalau bisa ya saya ya bisa sih gitu. Saya menyetujui. Tapi pasti bersemangat ya kok ya untuk jadi fasilitator Bersedia. lagi kok. Tuh. Oke, Sama terima istri kasih. saya juga sama gitu. Ini ada di sebelah saya sih. Nggak Si Julia kelihatan. juga diminta kah, si Yuli? Atau langsung dikasih jabatan aja nih? Iya diminta. Oh, diminta juga. Ci Julia atau cerita juga tuh, Ci? Kenapa bisa milih Kododo? Salah ya? Nanti saya doain kamu supaya cepet dapat jodoh deh, Oscar. Oh ya, siap. Makasih loh kok ya. Oke, thank you Kododo, Ci Juliet. Sama-sama. Selanjutnya, saya tuh paling seneng kalau denger suaranya Pak Anto dari Cimahi. Silakan Pak Anto, boleh memperkenalkan diri. Asalnya, angkatan berapa, dan kenapa bersemangat menjadi fasilitator. Iya, halo. Selamat malam buat semuanya. Shalom. Shalom. Kedengaran ya suaranya ya? Kedengaran, Pak? Jelas. Oke, namanya Antonius Budi Satya sih. Kadang dipanggil Panggilannya? Anton, kadang dipanggil Anto. Nggak masalah. Usianya sudah agak senja. Ya, 50-an tahun lah gitu. Asalnya dari Bandung, terus ikut CAP sudah agak lama. Waktu itu di Laurentius di Bandung tahun 2007 kalau nggak salah deh. Kenapa ingin jadi fasilitator? Awalnya memang diminta sih. Diminta. Aku bilang, apa nggak ada yang muda gitu maksudnya gitu. Memang ada kerinduan ya, Pak? Terus kemudian, ya tapi kan jiwanya masih muda gitu katanya. Ya sudah deh. Nggak ada rotan akar pun jadi, saya bilang gitu. Ya udah. Akhirnya ya udah jadi datang malam hari ini sekarang. Oke, gitu aja. Terima kasih. Oke, makasih Pak Anto udah bantu kita. Kayaknya kalau ngomongin Pak Anto, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak menyapa Kak Petra. Halo Kak Petra, monitor. Kak Petra, ya udah dibuka. Ya. Halo, selamat malam. Salam kenal, saya Petra. Saya dari Cimahi, Bandung Coret sebenarnya. Usia sama kayak kebanyakan dari kita mungkinnya di bawah berapa? Di bawah, di atas 20 tahun lah. Di atas 30 tahun. Asal tadi udah ikutan SEP online ke-1 tahun 2020. Aku belum pernah jadi fasilitator sih. Tapi gimana ya, saya coba deh ikutan fasilitator. Terima kasih, segitu aja ya. Selamat malam. Terima kasih Kak Petra ya. Biasanya kalau ada Kak Petra pasti ada teman baiknya. Ada Kak Fiska juga. Boleh Kak Fiska memperkenalkan diri? Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fiska Puspa, dipanggil Fiska. Usia saya di atas 40 tapi di bawah 50. Asal dari Cimahi. Ikut SEP online pertama tahun 2020. Mengapa ingin jadi fasilitator? Awalnya disuruh dan diminta, tapi dari situ saya jadi merasa untung buat saya karena lebih banyak belajar lagi, diingatkan lagi. Gitu aja. Salam kenal semuanya. Terima kasih Kak Fiska. Dan pastinya sukacita ya Kak ya, jadi fasilitator Kak. Puji Tuhan, sukacita luar biasa. Oke, makasih. Dan yang terakhir dari Cimahi juga, ini dulu jadi teman saya, jadi partner saya di sesi acara. Bu Tatik, monitor Bu Tatik. Ya, Sehat Bu? Selamat malam Oscar, selamat malam teman-teman, salam kenal. Saya Tatik,
Usia saya 46 tahun, asal dari Paroki Santo Ignatius Cimahi. Saya baru mengikuti SEP online tahun 2020. Jadi fasilitator sebenarnya sama ya, tapi ini pertama kali loh pengalaman saya ikut jadi fasilitator, masih mau banyak belajar lagi karena Tuhan lebih mencintai saya. Terima kasih, Oscar. Ibu pertama kali jadi fasilitator tapi sudah lama menjadi seorang guru. Jadi rasanya sudah banyaklah jam terbangnya Bu Tatik ya. Dari Cimahi kita terbang ke Laurentius, tapi sebetulnya asalnya dari Cimahi. Koroni Soleman boleh memperkenalkan diri kok. Halo, halo. Suara saya kedengaran? Kedengaran kok. Oke. Perkenalkan, nama saya Roni. Panggilan juga masih tetap Roni. Dan kalau usia kata orang sih nggak jauh dari Oscar, 1-2 tahun gitu. Kata orang. Nggak tahu Oscar juga ngakuin kayak gitu kayaknya. Kalau saya sebetulnya berasal dari Padang, tapi saya nyasar ke Cimahi dan saya juga akhirnya nyasar ke Paroki Laurentius dan akhirnya saya jadi aktivis di sana gitu loh. Dan saya ikut CAP itu di tahun 2016 juga di Laurentius. Dan kenapa saya ingin jadi fasilitator itu sebetulnya ditodong sama Yuli. Jadi ya oke aja sih. Kalau nolak nggak enak gitu kok ya. Koordinator PD nggak enak kalau nolak. Oke, terima kasih Pak Roni ya. Semoga ada sukacita nanti sama Pasti. Selanjutnya boleh dong dengar suaranya Cikiki. Halo Ci, apa kabar Ci? Halo Oscar, kabar baik. Malam semuanya, shalom. Nama saya Kiki. Usia kalau kata suami saya tahun ini ganti menjigoan 2. Asal Bandung ya. Ikutnya SEP tahun 2020. Mengapa jadi fasilitator? Sama sih kayaknya dengan alasan yang teman-teman yang lain ya. Diminta tolong oleh Sis Yuli. Walaupun pada awalnya saya aneh gitu nih untuk tapi kenapa yang diminta kok oma kayak saya gitu jadi fasilitator. Apa enggak masalah gitu kan? Jadi ya sudah, tapi buat saya juga untuk belajar lagi sih, belajar lebih banyak lagi. Makasih. Baik, makasih Kiki. Selanjutnya Cijen. Oh, yang tadi. Halo Cijen, monitor Ci. Halo, malam. Sorry ya, Okem lagi di jalan. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Jen dari Bandung, usia 40, ikut SEP online di Bandung yang pertama tahun 2020. Mengapa ingin jadi fasilitator? Supaya bisa tetap belajar lagi jadi evangelizer ya, supaya tetap jadi lebih nempel lah ilmu-ilmunya gitu. Ya, thank you. Lama mendampingi pasti mendapat ilmu lagi Ci ya, mantap. Iya betul. Makasih Ci Jen, hati-hati di jalan ya Ci. Yuk. Oke, selanjutnya Ci Margaret Ci, boleh? Apa kabar Ci? Baik, halo semuanya. Nama saya Margareta, dipanggil Ita. Usia saya 43 tahun, asalnya dari Bandung. Ikut SEP di tahun 2020, SEP pertama ya. Mengapa ingin jadi fasilitator? Sama ya, diminta sama Ciuli. Dan ya ingin lebih belajar lagi ya. Mungkin kalau jadi fasilitator kan kita banyak lebih tahu, lebih mengenal lagi seperti apa gitu. Itu aja sih. Makasih. Makasih Ci Margaret. Dan yang terakhir dari Bandung, Ciani, boleh dibuka mic-nya Ci. Halo, nama saya Yani. Usia saya kayaknya saya paling tua deh, 53 tahun. Asal saya dari Bandung. ikut SEP online yang pertama tahun 2020 ya. Mengapa ingin jadi fasilitator? Sebenarnya saya ingin melayani aja. Saya ingin orang-orang yang maksudnya yang ikut SEP atau Youth Camp ini benar-benar dapat gitu loh. Seperti pengalaman saya waktu SEP online yang pertama itu. Jadi ya itulah kira-kira begitu. Terima kasih. Jadi sebetulnya kita kenapa usianya agak banyak yang dari Bandung, karena kita punya patokan ABG.
ABG itu kan angkatan baru gocap atau angkatan belum gocap. Jadi semuanya masih masuk kriteria untuk jadi pendamping kita. Mantap. Selanjutnya dari BPG Medan. Oh, dari ini ya, Repelita. Iya. Ibu Repelita boleh. Halo, selamat malam. Salam kenal. Saya Repelita Bangun, usia 52, asal dari Paroki Gunung Sitoli, ikut SEP Online 2 tahun 2021. Mengapa ingin jadi fasilitator? Ya, itu tadi karena memang diminta sama Ibu Yuli dan memang ingin mau belajar lagi karena ya kita siap diutus. Terima kasih. Gimana Bu waktu SEP Online 2 Bu pengalamannya Bu? Ya. Pengalaman waktu SEP Online 2 gimana Bu? Ya, banyak hal-hal yang membuat kita lebih ini ya, bagaimana lebih rindu, ingin lebih melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, seperti itu, dan lebih memahami bahwa apapun keadaan kita, situasi kita, Tuhan tetap memelihara kita dan mengasihi kita. Itu aja, Bro Oscar. Terima kasih Bu Repelita. Terima kasih, ya terima kasih. Sekarang ke yang BPPG Medan ya Mbak Teci ya. Kita sekarang memperkenalkan ada koordinator, ketua dari Youth SEP kita, Ko Raymond, boleh kok memperkenalkan diri kok? Belum di-unmute kok. Oke, selamat malam semuanya, salam kenal. Ya, kami sungguh berbahagia ya, tim Bandung begitu ya, yang membantu kami di Medan. Oke, saya perkenalkan, nama saya Raymond, usia saya 44 tahun. Asal saya dari Paroki Hayam Buruk Medan. Saya ikut CAP itu di Paroki Kristus Raja. Keinginan saya jadi fasilitator adalah supaya saya ingin melayani, saya ingin menambah pengalaman, karena dari fasilitator biasanya mendapat pengalaman-pengalaman baru, khususnya anak-anak muda ini. Ya. Oke, itu sekian dari saya. Mungkin kita lanjut dengan CVV ya. Dari CVV. Selamat malam, shalom semuanya. Salam kenal. Nama saya Vivi. Usia 46 tahun. Asal Paroki Kristus Raja Medan. Ikut CAP dari Paroki Kristus Raja yang pertama mungkin sekitar tahun 2013 ya. Mengapa ingin jadi fasilitator? Ya, yang pasti kita ada di kepanitiaan ya. Jadi kita pasti mau melayani di mana saja yang perlu. Nah, khususnya fasilitator ini bagi saya merupakan satu tantangan juga ya, menghadapi anak-anak muda sekarang, bagaimana mereka banyak punya pergumulan tapi mungkin sulit untuk mengungkapkan kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi saya rindu mau menjadi teman bagi mereka dan juga mau belajar bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Itu sih. Terima kasih. Gracia ya. Shalom, selamat malam semuanya. Nama saya Gracia Natali, biasa dipanggil Grace atau Gracia atau Grace, apapun boleh, asal dari Paroki Kristus Raja Medan. Ikut CAP di tahun 2017. Mengapa ingin jadi fasil? Karena awalnya diminta jadi panitia, kemudian ya merangkap seperti biasanya sambil belajar. Oke, sekian, terima kasih. Ilani. Shalom, salam kenal semuanya. Nama saya Lani. Saya asal dari PD Kristus Raja. Saya ngikutin CAP ini sekitar tahun 2015.
Oh ya, tadi terlupa, usia saya sekitar 50 tahun. Mengapa saya ikut menjadi fasil? Karena ini program kami dari BPK, maka ya sebisa mungkin semua orang juga mendukung acara ini. Terima kasih. Sisrani ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reni. Usia saya 39 tahun. Asal saya dari Paroki Santo Yohanes Penginjil Medan. Ikut CAP sudah cukup lama ya, lupa tahun berapa. Mengapa ingin jadi fasilitator? Sama seperti teman tadi, karena tergabung dalam kepanitiaan, dan saya juga ingin belum pernah menjadi fasilitator, dan supaya ilmu yang saya pernah terima dalam CAP semakin lengket dan dapat semakin saya terapkan. Terima kasih. Kita lanjut ke Dorinsia. Shalom, selamat malam. Perkenalkan nama saya Dorinsia Putri Twimata, biasa dipanggil Dorin. Usia saya baru 28 tahun, asal parokinya Paroki Kristus Raja Medan, ikut CAP pertama kali di tahun 2021. Kenapa jadi fasil? Udah dibukuin Koremon dari tahun lalu sebelum terbentuk kepanitiaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu, sudah merasakan kasih Tuhan, jadi ingin teman-teman muda juga merasakan kasih Tuhan dan saya lebih lagi dapat mengasihi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Dorin. Lanjut ke Patricia ya. Susan. Patricia. Shalom, selamat malam. Perkenalkan nama saya Susanti, biasa dipanggil Susan. Saya berasal dari Paroki Mandala Medan. Usia saya 35 tahun dan ikut CAP di tahun 2019. Kenapa ingin jadi fasilitator? Karena mau belajar dan mau melayani Tuhan lagi. Terima kasih. Lanjut, Rina. Halo, shalom. Nama saya Sarina, tapi dipanggilnya Rina. Usia 46 tahun, asalnya sih dari Bandung, tapi sekarang udah menetap di Medan. Parokinya dari Paroki Kristus Raja, ikut CAP tahun 2019. Kenapa ingin jadi fasilitator? Ya karena memang ikut kepanitiaan, terus udah gitu disuruh juga jadi fasil. Tapi senang aja sih kalau jadi fasil, kayaknya kan kita lebih banyak mendengar sharing orang, terus udah gitu lebih gimana ya, lebih banyak ini juga lah mendengarkan dari pengajar-pengajar, lebih dapat ilmunya lebih banyak. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, Patricia. Halo semuanya, namaku Patricia Kamajaya, biasa dipanggil Pacia, usianya 27 tahun, asal dari Medan. Ikut CAP itu waktu di KR yang pertama, kayaknya sih 2013 deh. Habis itu kenapa jadi fasilitator? Karena diajakin sama Civivi. Itu aja, thank you semua. Oke, Raymond, Siska ada? Cuma dia lagi nggak bisa inilah, dia lagi pakai APD lengkap ya. Oh, dokter gigi kita masih pakai APD, deh, skip aja ya. Atau Raymond aja mewakili? Mewakili ya. Oke,
istri saya kebetulan nggak bisa ikut, hadir, cuma nggak bisa ini ya, ikut Jadi usianya Siska ini istrinya 43 tahun. Raymond. Ya, Francisca Junita, istri saya, usianya 43 tahun, asal dari Paroki Hayam Wuruk, ikut CAP pertama kali di Paroki Kristus Raja, ingin jadi fasilitator ya, karena selain jadi panitia, juga kami kekurangan juga orang-orang di Medan untuk jadi fasilitator. Jadi semua yang pernah ikut kita, yang jadi panitia pun kita ajak untuk menjadi fasilitator. Terima kasih. Terima kasih. Terus lanjut Mia. Mia hadir nggak ya? Atau Jovial? Shalom, nama saya Jovi, usia 41 tahun, asal dari PD KK Emmanuel. Dan kenapa saya jadi fasilitator? Karena ya masuk dalam kepanitiaan dan diajak oleh Raymond dan Civivi. Terima kasih Ci Jenny. Ini senior kita. Halo, shalom semua. Saya Jenny. Jadi tadi kalau ada fasilitator yang merasa paling tua, itu saya lebih tua lagi ya. Usia 58 menuju 59 ya. Diketawain Oscar tuh. Dari Paroki Kristus Raja. Terus kemudian karena SDM fasilitator kami kurang, jadi saya dilibatkan ya. Tapi memang saya pikir akan menarik sekali mengetahui bagaimana pergumulan anak-anak muda, kebutuhan mereka, pengalaman mereka. Mungkin itu akan bisa jadi ini ya, bagaimana untuk membuat CAP itu SEP ya, atau CAP itu jadi semakin baik gitu. Bahkan kalau misalnya saya tidak diberi tugas pun, saya sudah minta kalau saya boleh menjadi pengamat di dalam kelompok gitu. Terima kasih. Terima kasih Cici. Dan ini sama-sama, yang paling kita hormati Pak Hendri. Lagi rapat bukan juga. Pak Hendri ada di sini, Pak Hendri Wijin. Hendri lagi rapat sih. Oh, lagi rapat, iya ya. Oh, kayaknya itu aja sih ya. Semua udah ya. Itu sih. Ya, udah. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah memperkenalkan diri ya, meskipun tadi ada yang ngomong, waduh nggak salah nih saya kok tidak sesuai dengan umurnya karena ini itu youth SEP ya, youth SEP gimana, tapi nggak apa-apa ya, yang penting kita semua mau sama-sama belajar, kita semua mau sama-sama melihat, membantu supaya anak-anak muda di Medan ini bisa lebih mengenal Tuhan lebih lagi ya. Terima kasih untuk perkenalannya. Mari saat ini kita mau masuk ke dalam pembekalan kita pada malam hari ini. Ya. Oke, kelihatan ya slide saya. Nah, kita mau masuk. Apa sih, siapa sih seorang fasilitator? Apa sih definisi seorang fasilitator? Ya, teman-teman, seorang fasilitator adalah orang yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau memfasilitasi. Ya, kalau kita seperti kita di SEP online ini nanti teman-teman semua menjadi fasilitator. Jadi teman-teman itu bertugas untuk
memenuhi apa yang diperlukan oleh kelompok kita, ya, peserta di kelompok kita. Ya, kita memenuhi mereka mau perlu apa, mungkin mereka ingin bertanya atau enggak pengen nanya jadwal, kapan diadakan, jam berapa. Nah, itu semua harus kita penuhi ya. Jadi sebagai seorang fasilitator, nanti kita harus mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Nanti mungkin juga dari acara pasti akan ada tugas-tugas, dari pengajar juga ada tugas-tugas di dalam YouthSep ini ya. Jadi nanti kita yang kalau mereka nggak ngerti, kita yang menjelaskannya. Ya. Dan juga seorang fasilitator adalah orang yang membuat kerja kelompok menjadi lebih mudah dan membantu partisipasi anggota kelompoknya. Ya, di sini maksudnya supaya nanti kalau misalkan ketika ada pengajar mengajar, kita beri dia semangat supaya mau aktif, atau enggak kalau udah waktunya untuk pengajaran SEP, kita juga beri semangat, ayo kita datang, kita ikuti SEP ini sampai akhir ya. Jadi pokoknya kita harus melayani sehingga si peserta kita, tim kita, para teman-teman kita yang ada di kelompok bisa nyaman ya, dan ketika mereka memerlukan sesuatu, mereka juga bisa kita penuhi, kita beritahu mereka, kita bisa memberikan informasi. Itu adalah definisi seorang fasilitator. Ya. Nah, di dalam SEP atau CAP ini, seorang fasilitator adalah orang yang siap mendampingi, menolong, dan membimbing. Sehingga orang tersebut nanti peserta kita gitu ya. Kalau misalnya biasa kami di Bandung itu ngomongnya domba kita ya, domba yang kita gembalakan itu bisa menjadi seorang evangelizer yang siap diutus. Ya, itu adalah seorang fasilitator. Jadi kita harus dampingi terus, kita tolong dan kita bimbing. Ya. Yang harus diingat adalah seorang fasilitator itu tugasnya untuk mengajak dan memberdayakan, bukan sebagai pengatur. Nah, ini yang terkadang kalau misalkan kita ya sebagai seorang fasilitator merasa ya jangan sampai kita merasa aduh saya lebih tinggi daripada peserta kita. Enggak ya, jadi kita harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita bahwa kita sama-sama ya. Jadi kita ajak mereka itu sebagai teman. Kita bukan yang mengatur gitu. Masa kamu harus begini, kamu harus begitu ya. Nanti kamu sharing ya, nanti kamu itu bukan. Tapi kita yuk sama-sama siapa yang mau sharing, siapa yang mau misalkan tugas pujian gimana caranya gitu, kita beri semangat, beritahu caranya ya. Jadi itu adalah definisi fasilitator. Nah, fasilitator seperti yang tadi saya bilang, kita harus berusaha untuk menjadi sahabat peserta ya. Jangan merasa aduh kita lebih tinggi atau gimana, enggak. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama sahabat. Jadi sahabat. Kenapa harus jadi sahabat? Agar nanti ketika mereka sharing atau mereka mempunyai masalah, mempunyai kendala, mereka juga mau cerita kepada kita ya. Kalau misalkan kita menempatkan diri kita sebagai bukan sebagai seorang sahabat, biasanya mereka juga jadinya sungkan ya. Oleh karena itu kita harus menempatkan posisi kita sebagai seorang sahabat. Posisikan diri kita secara benar dan tulus supaya para peserta bisa terbuka kepada kita ya. Dan ingat kalau ketika pertama kali bertemu dan di dalam setiap diskusi kelompok kita harus menyapa peserta dengan memanggil nama mereka ya. Jadi jangan cuma
kamu, aku, atau lu, gua, atau apapun, bro and sis, kalau bisa kita bilang, misalnya Bro Raymond, Sis Vivi, gitu ya, Bro Oscar. Nah, seperti itu. Kita sapa dengan panggilan. Nanti juga kalau misalkan di dalam kelompok ada WA group, nanti kan akan dibuat ya WA group per kelompok. Kalau pagi-pagi kita sapalah dengan menyebutkan namanya, supaya mereka pun ya, supaya grup itu terasa hangat dan kita juga dekat gitu ya. Kita dekat, kita menghormati mereka. Jadi sapa peserta dengan namanya. Nah, yang perlu diingat lagi adalah fasilitator itu adalah bagian dari panitia ya. Nah, kenapa saya beritahu begini? Kebanyakan saya yakin di Medan enggak, tapi ada di beberapa tempat kayak di Bandung itu merasa kalau karena fasilitator memang biasanya kalau dalam kepanitiaan seperti ini, kalau pesertanya banyak, pasti fasilitatornya juga banyak. Jadi terkadang kami membuat satu grup sendiri ya fasilitator gitu ya. Nah, ketika itu kita merasa bahwa oh, fasilitator ya fasilitator aja. Kalau nanti head class-nya yang ngomong misalnya mau rapat atau mau apa, mau pembekalan baru datang. Tapi kalau koordinatornya atau ketua SEP-nya yang ngomong, misalnya ada rapat-rapat nggak datang. Nah, itu nggak seperti itu. Karena fasilitator itu adalah bagian dari panitia. Jadi kita harus mempunyai kesatuan hati dengan panitia. Kemudian juga kita harus menyupport panitia, ya. Jadi kita dengan panitia itu harus benar-benar support, harus benar-benar satu hati. Jangan nanti misalkan panitia ngomongnya A, kita ngomongnya B, gitu ya, atau enggak sampai menjelekkan panitia, misalnya panitia melakukan kesalahan, terus udah gitu kita bilang iya nih memang panitia sekarang ini nggak bisa kerja, cina payah gini. Nah, nggak boleh ya, kita sebagai fasilitator tidak boleh menjelek-jelekan siapapun, mau panitia ke mau fasilitator lain di dalam kepanitiaan ini. Kita nggak boleh menjelekkan, kita harus satu hati, kita harus memberi semangat kepada panitia yang lain, kita harus bersikap ya pokoknya mendukung panitia ya, karena di sini juga dikasih tahu satu suara di depan peserta ya, itu sangat penting. Makanya nanti ketika ada evaluasi ataupun ada doa sebelum mulai acara, minta tolong para fasilitator selalu ikut ya, karena siapa tahu nanti kita ketika doa sebelum pengajaran ataupun ketika evaluasi ada hal-hal yang disampaikan, mungkin oleh seksi acara, mungkin oleh seksi mulmed, atau enggak mungkin juga oleh koordinator ketua panitia ya. Jadi kita harus ikut dan agar kita bisa tahu apa saja yang akan dilakukan ya. Dan setiap ketidakberesan dalam kepanitiaan juga menjadi tanggung jawab fasilitator ya. Jadi sebagai fasilitator kita merupakan panitia ya, kita nggak terpisah, kita harus satu tim ya. Oke. Nah, kemudian fasilitator adalah partner pembicara. Maksudnya apa partner pembicara? Maksudnya kita harus memberi dukungan terhadap pembicara, pengajar yang sedang berbicara ya. Kalau sekarang itu kita kan online lewat Zoom. Jadi dimohon kepada para fasilitator untuk mendukung pembicara, kita harus buka kamera ya. Kecuali memang kalau memang jaringan kurang baik ya, boleh buat ya, tapi beritahu. Tapi sebisa mungkin kita buka kamera. Dengan buka kamera kita bisa menghormati dan mendukung pembicara ya. Dan juga ketika pembicara mengajar, pengajar mengajar, tolong didoakan
ya. Nah, bantu menciptakan suasana kondusif bagi pembicara. Jadi kalau misalnya nanti pembicaranya nanya, bertanya, interaktif, kita kalau misalnya pesertanya susah untuk menjawab, ya kita yang jawab. Ya, kenapa fasilitator adalah partner pembicara? Karena bagi seorang pembicara atau pengajar sangat penting dukungan dari para audiensnya, para pendengarnya, ya. Kalau misalkan pas kebetulan, biasanya kalau anak-anak muda itu banyaknya tutup kamera gitu. Terkadang ada beberapa pengajar yang, aduh kayaknya kalau tutup kamera itu serasanya saya ngomong sendiri gitu ya, jadi akhirnya nggak bersemangat gitu kan. Akhirnya mungkin yang tadinya dia mau bersemangat ngomongnya, mau berapi-api, jadinya melempem gitu. Aduh, udah nggak apa. Akhirnya dia melempem, nggak bersemangat. Akhirnya jadi mungkin jadi ngantuk atau apapun. Tapi kalau ketika pembicara itu tahu bahwa oh iya pesertanya semangat, saya didukung untuk bicara gitu ya di depan kamera, otomatis secara otomatis dia pun jadi lebih semangat gitu, lebih ya saya pokoknya mau memberikan yang terbaik gitu. Ya, karena itu pengaruh sekali bagi pembicara, apalagi di masa online gini ya, yang memang kita sebagai pengajar atau pembicara ngomong sendiri di rumah gitu ya, nggak melihat siapa-siapa gitu kan. Paling kalau misalkan ya ada sih, ya bisa lihat kalau nggak dibuka kameranya, dia lihatnya kotak-kotak hitam gitu ya. Ada beberapa pembicara yang pasti nggak biasa. Jadi minta tolong nanti kepada fasilitator untuk membuka kameranya untuk mendukung pembicaranya. Oke, kita mau masuk ke dalam peran fasilitator. Apa sih peran fasilitator? Yang pertama, menjadi pelayan, bukan dilayani. Jadi tadi juga di depan saya sudah katakan bahwa kita harus melayani, bukan kita yang dilayani, tapi kita yang melayani, kita yang turun ke bawah, kita menjadi pelayan, ya. Kita support para peserta, kita sapa mereka, ya. Kalau mereka memerlukan bantuan, ya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Kalau misalnya kita bingung harus gimana, jangan bingung, jangan takut, tanyakan kepada head fast ya, karena di dalam fasilitator ini apapun itu nanti semua akan diberitahukan oleh head fast. Jadi head fast itu yang nanti akan membawahi para fasilitator dan head fast ini yang akan menghubungkan fasilitator dengan seksi-seksi yang lainnya, ya, dengan seksi acara, dengan seksi doa, dengan seksi mulmed dan seksi pengajar. Ya, jadi itu peran fasilitator. Ya, dan kita juga harus menyadari bahwa kita adalah pelayan pekerjaan Allah dan kita mau membantu peserta. Oke. Yang kedua. Nah, ini yang penting ya, menjadi seorang fasilitator itu sebenarnya menjadi pendengar yang baik, bukan jadi pembicara. Ya, jadi ketika sharing kelompok yang terpenting adalah kita mendengarkan, ya, karena kita tahu bahwa seni komunikasi itu sebenarnya bukan untuk berbicara, tapi untuk mendengarkan, ya. Jadi kita yang penting kita harus menjadi pendengar aktif, ya. Oleh karena kita mau menjadi pendengar aktif, secara otomatis pula ketika nanti ada sharing kelompok, kita pun harus yang pertama ya buka kamera ketika ada peserta kita bersharing, ya kita harus maksudnya mata kita, sikap tubuh kita harus memperlihatkan bahwa kita memang benar-benar mendengar gitu ya. Jangan sampai nanti ketika mereka sharing kita sibuk sana sini atau kita nunduk gitu terus gitu kan, nggak baik gitu ya. Jadi nanti yang mau sharing juga, ini fasilitator saya dengerin nggak ya sharing saya gitu, atau saya ngomong sendiri gitu ya. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus melihat ke kamera. Kita kalau misalnya dia bercerita, misalnya ceritanya sedih, ya kita juga tunjukkan ekspresi yang memang
kita mendengarkan gitu ya. Jangan nanti dia lagi cerita kita ketawa-ketawa sendiri, nggak seperti itu. Ya, kalau memang lagi ceritanya sukacita gitu ya, dianya lagi kayak Oscar tuh biasa suka bercanda gitu ya. Kitanya ketawa, jangan ketika dia bercanda kitanya mukanya wah, mesem gitu ya, jangan seperti itu ya. Kita tunjukkan yang terbaik dari ekspresi kita, tunjukkan bahwa kita adalah seorang pendengar yang aktif. Ya, ini yang penting peran dari fasilitator. Kemudian fasilitator ini juga harus memotivasi ya, seperti tadi udah di depan saya bilang bahwa kita itu motivasi, kasih semangat ya, kasih pokoknya kamu bisa gitu ya. Kalau misalnya peserta kita bingung, aduh Ci, kok gimana sih ya, saya mau pengen ikut tapi ada kendala, misalnya harus kerja atau enggak harus pelayanan apa ya, kita beri semangat, ayo bisa, kita cari jalan keluarnya ya. Jadi memotivasi bukan memerintah, mendorong, memberi semangat ya. Memang yang harus kita perhatikan antara memotivasi dan memerintah itu beda tipis biasanya ya, beda tipis. Tapi sekali lagi kita harus berhati-hati. Biasanya kalau misalkan memotivasi itu kita memberi semangat dan menyerahkan keputusan tetap di tangan mereka ya. Kalau memerintah ya, kalau memerintah orang memerintah jadi nyuruh gitu ya, pokoknya kamu harusnya begini gini. Nah, itu memberi perintah. Tapi kalau memotivasi ya kamu pasti bisa. Coba saya usul misalkan kamu izin ke, misalnya dia nggak bisa ikut SEP karena harus lembur, misalnya minta izin ke bos kamu, ke atasan kamu, boleh nggak? Yuk kita dicoba ya, nanti kami semua dukung dalam doa gitu ya. Pokoknya memberikan semangat, memberikan suatu motivasi bahwa jangan takut, jangan khawatir, yuk kita lakukan, mau atau enggak, nanti balik lagi pesertanya yang memutuskan ya. Nah, itu peran fasilitator. Kemudian yang keempat, meluruskan bukan menjerumuskan ya. Ini juga penting. Sebagai seorang fasilitator kita harus meluruskan. Jadi jangan ketika ada hal-hal yang salah jangan dibenerin ya. Kalau ada perbuatan kita tahu para peserta melakukan perbuatan yang tidak baik ya, kita nggak boleh ngedukung gitu, meskipun kalau ini kan suka ada yang bilang saya berbohong demi kebaikan. Nah, itu juga nggak boleh ya. Kita semua yang di sini saya percaya teman-teman udah tahu ya, udah tahu apa yang mana yang benar, mana yang enggak gitu. Kita harus kita harus sama-sama meluruskan ya, meluruskan, berbuat benar. Jangan menjerumuskan. Ya, dan menjaga keharmonisan di dalam grup. Kalau sampai ada peserta kita ada clash misalnya dengan teman-temannya, dengan peserta lain di dalam satu kelompok, kita pun harus yang nggak boleh. Iyalah saya mah mendukung kamu, dia mah emang orangnya gitu sih, kayak menyebalkan gitu. Lihat aja tuh dari omongannya juga. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Seorang fasilitator harus menjaga keharmonisan di dalam grup, harus membuat grupnya menjadi aktif. Oke, nah ini yang tadi peran ya. Jadi yang 4 tadi itu yang 4 ini itu peran ya. Jadi kita harus sebagai pelayan meluruskan bukan menjerumuskan, terus apalagi ya tadi itu memotivasi dan juga menjadi pendengar bukan bicara. Ya, ini adalah peran dari fasilitator. Nah, kita masuk ke dalam tugas dan wewenang fasilitator. Apa sih tugas dan wewenang fasilitator? Yang tadi udah dibicarakan ya, ini mendorong, menyemangati,
kerjasama dan komunikasi antar anggota kelompok. Ya, jadi kita usahakan bahwa ada kerjasama yang baik, ada komunikasi setiap hari di dalam anggota kelompok kita. Kemudian memimpin diskusi dan melakukan evaluasi. Ya, jadi nanti teman-teman fasilitator ketika ada sharing kelompok, memimpin diskusi, kemudian ketika di akhir ada evaluasi panitia, ya nanti teman-teman juga mengevaluasi dari kelompoknya. Kemudian membimbing dan menggali pada diskusi atau sharing kelompok. Ya, kita bimbing, kita gali. Ya, kalau memang nanti ada peserta kita yang mengalami kesulitan, mengalami masalah, ya boleh digali. Ya, supaya nanti juga mereka bisa mengeluarkan apa yang menjadi unek atau permasalahan mereka. Ya. Nah, menjaga agar sharing atau diskusi kelompok tidak keluar jalur. Ini yang penting ya, karena pengalaman kami di dalam diskusi kelompok itu mau dikasih waktu berapa menit pun biasanya nggak cukup ya, apalagi kalau pesertanya banyak gitu ya. Sedangkan kayak sekarang kan kita satu kelompok kurang lebih 5 orang dan waktu kita 20 menit. Nah, ini biasanya itu waktunya pasti nggak cukup gitu ya, karena mau segimanapun dikasih waktu. Juga saya kemarin ini pernah di persekutuan doa kami gitu ya, ada sharing kelompok gini, dengan 5 orang kelompok dikasih waktu hampir 1 jam juga masih ada yang bilang nggak selesai ya sharingnya. Nah, ini nggak selesai, ini biasanya itu sharingnya ini keluar dari jalur. Jadi pertanyaannya apa nanti ya, yang di-sharingkannya apa nggak sesuai. Jadi kita harus memimpin ya, kalau membimbing mereka kalau misalnya udah keluar jalur, udah nggak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, ya kita harus balik lagi ke jalur itu ya. Misalkan ketika ditanya misalnya ada pertanyaan mengenai komunitas misalnya, sudahkah teman-teman masuk ke dalam komunitas, mungkin pertanyaannya itu. Terus dia ya kadang ada juga kalau orangnya senang ngobrol, dia malah cerita, iya saya udah masuk komunitas, misalnya komunitas PD, tapi dulu ya waktu saya belum masuk komunitas saya gini. Nah, itu kan gak nyambung gitu. Ya kan tujuan pertanyaannya cuma nanya, udah belum masuk komunitas apa gitu. Jadi kita harus mengarahkan supaya nggak keluar jalur. Ya, kemudian menyampaikan kepada Headfast mengenai perkembangan dan permasalahan setiap peserta untuk sama-sama memberi solusi. Ya, jadi ini juga nanti kita setiap habis pengajaran akan ada evaluasi. Nah, nanti sampaikan perkembangannya seperti apa di dalam setiap kelompoknya. Ya, kalau ada masalah sama pesertanya dan kita nggak bisa mengatasi, ya lapor ke Headfast apa yang harus dilakukan agar kita bisa memberikan solusi kepada peserta. Ya, nanti biasanya ketika kalau sekarang sih nggak kebayang apa, tapi nanti kalau udah jalan pasti selalu aja ada, mulai dari nanti kalau ngumpulin form pendukung doa ya, nanti suka ada kendala, ataupun nanti untuk tugas-tugas dalam pengumpulan tugas ya, atau enggak nanti ketika kunjungan online gitu ya. Nah, itu semua banyak gitu. Itu yang secara teknis. Ya, kebanyakan memang secara teknis, tapi nanti ada juga hal-hal yang bersifat rohani atau enggak yang kalau pengalaman kami itu yang ada pesertanya ingin mundur tengah jalan, aduh saya ingin mundur karena nggak kuat gitu, sibuk, ada yang harus dilakukan gitu, udah lama nggak datang, jadi kayak desperate gitu ya. Nah, kita itu harus
permasalahan-permasalahan itu harus disampaikan kepada Herpas, ya, supaya nanti dari tim kita, dari panitia juga bisa bawa sama-sama dalam doa, terus kita juga bisa ngobrol nanti sama ketua panitia apa yang mau dilakukan, ya. Itu adalah tugas dan wewenang. Kemudian menciptakan suasana akrab dan terbuka, ini udah pasti. Mengajak peserta untuk berdoa dan saling mendoakan, ya. Ini juga hal yang harus dilakukan. Kita ajak peserta untuk berdoa dan saling mendoakan. Nanti ada tugas-tugasnya, ini diberitahukan oleh seksi acara. Nah, kemampuan fasilitator, apa yang harus dipunyai oleh seorang fasilitator? Ya, yang pertama berpengetahuan. Ya, jadi kita sebagai seorang fasilitator harus mempunyai pengetahuan terhadap setiap materi yang akan dibahas. Ya, jadi kita boleh nanti teman-teman buku CAP-nya, buku SEP-nya, buku ME-nya yang seperti ini dikeluarin lagi. Nggak kelihatan, yang coklat ya. Boleh dikeluarin nanti sebelum, kalau mau dibaca-baca juga boleh ya. Nanti ataupun kalau nanti saya belum tahu, kalau misalnya ada waktu mau sebelum nanti bertugas teman-teman mau ada review materi juga boleh, nanti saya berikan review materi supaya minimal udah tahulah apa yang mau dibahas dari setiap materi ini, ya. Kemudian memiliki sifat terbuka, ya. Jadi sebagai seorang fasilitator kita harus bisa menerima pendapat para peserta kita, ya. Kita harus menanggapi sikap itu dengan terbuka. Jadi jangan ketika kalau ada anggota kita, peserta kita yang menyampaikan pendapat dan kita tidak sependapat, ya, jangan sampai nanti ya, maksudnya ya akhirnya didebatkan gitu ya, didebatkan akhirnya kita ribut, jangan. Ya, kita usahakan kita bersikap terbuka, kita berusaha, oh mungkin dia mempunyai cara pandang yang lain dan kita sebagai seorang fasilitator coba masuk dari cara pandangnya mereka. Terutama ini kan anak-anak muda ya. Anak-anak muda biasanya cara pandangnya juga berbeda gitu dengan kita yang sudah ya masih muda sih, cuma ya kita lebih dulu gitu. Kadang kan oh cara pandangnya berbeda, tapi kita coba yuk masuk gitu kalau ke dalam cara pandang mereka sehingga kita pun bisa mengerti, ya. Kemudian berkomunikasi dengan baik, ya. Nah ini pokoknya ya ini teman-teman pasti tahu lah ya gimana supaya membuat suasana diskusi kelompok menjadi enak, ya. Kita dengarkan, kita membuat kesimpulan, menggali. Ini hal yang harus dilakukan. Menghormati sesama anggota kelompok. Fasilitator harus menghargai sikap, pendapat, dan perasaan. Ya, kita juga harus lihat, terutama ini untuk anak-anak muda, kita juga harus tahu gimana sikap mereka, terus perasaan mereka. Mungkin perasaan orang banyak ya, kan macam-macam ya, ada orang yang moody gitu ya, yang moody. Nah kita juga sebagai seorang fasilitator tahu nih, oh ya anggota saya yang satu ini orangnya moody nih, ya, kita harus cari saat yang tepat bagaimana untuk berkomunikasi dan menghormati mereka. Ada juga orangnya yang cuek gitu. Kalau orang cuek kan misalnya kita sebagai misalnya kita orangnya juga yang ceplos-ceplos gitu ya. Nah, kalau ketemu orang yang cuek, kita ceplos-ceplos nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu orang yang sensitif, yang moody, mungkin itu akan jadi masalah kalau kita nggak berhati-hati. Oleh karena itu, sebagai seorang fasilitator, kita harus punya kepekaan, harus punya bisa melihat bagaimana sesama anggota kelompok kita, bagaimana peserta kita, sikap, sifat, ya kita harus ketahui. Nah, dan ini yang terpenting bahwa seorang karakter seorang fasilitator di dalam kelompok harus bersikap netral. Kita nggak boleh memihak.
siapapun, pokoknya kita harus bersikap netral kepada para peserta kita. Ya. Nah, ini kita masuk ke dalam hal ya. Fasilitator tidak berkewajiban untuk yang pertama, menjawab pertanyaan seputar materi apabila tidak mengetahuinya, tidak menguasainya. Jadi, Bro-NC semua, kalau nanti ada peserta yang bertanya, ya, dan kita nggak bisa jawab, nggak usah khawatir, ya, kita bilang aja, oh, iya saya juga nggak tahu, ya, yuk kita sama-sama cari tahu, saya akan bantu untuk menyampaikan pertanyaan teman-teman ke pengajar, ya. Jadi jangan sok tahu gitu. Oh iya, sebenarnya saya nggak tahu, tapi saya ngomong aja apa adanya gitu ya, ngalor ngidul gitu ya. Ngalor ngidul ya kesana kemari gitu, ngomong seenaknya gitu, nggak taunya salah. Jangan sampai begitu. Ya kalau kita nggak ngerti, kita nggak menguasai, lebih baik kita jujur kepada para anggota kelompok kita, nanti katakan bahwa kita akan sama-sama bawa pertanyaan itu ke pengajar, ya. Itu yang pertama. Kemudian seorang fasilitator tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kehidupan anggotanya, ya. Jadi maksudnya itu tidak bertanggung jawab jangan terlalu masuk ke dalam kehidupan pribadinya gitu, ya. Kita sebagai seorang fasilitator, kalau mereka meminta pendapat, cerita, bertanya, nggak apa-apa kalau kita maksudnya kita dengarkan, dan ketika mereka bertanya untuk suatu solusi dari permasalahan, kita hanya mengusulkan, ya. Jadi jangan sampai kita mengatur kehidupan anggota kita, ya. Kalau misalkan contoh, misalnya kalau anak muda mungkin ada yang lagi putus cinta misalnya, ya, ditinggal pacar jadi bete gitu ya. Terus dia cerita, ini saya ditinggal pacar, saya dikhianati pacar gini misalnya, ya, ditinggalnya gara-gara pacarnya mengkhianati. Nah, kita sebagai seorang fasilitator nggak usah yang harus tiap hari tahu lagi sedih ini misalnya lagi down, tanya setiap hari, ditanya, oh kamu, iya pacar kamu mah memang nggak benar apa segala gitu. Nah, itu nggak boleh ya, ini nggak usah masuk terlalu jauh. Kita cuma berikan solusi, berikan saran, semangati saja. Ya udah pacarnya sudah kamu udah diputusin ya, mungkin ini bukan jalan dari Tuhan gitu ya. Yuk kita semangat lagi. Gitu. Beri usul, ya, usul, dah dilupakan saja gitu. Misalkan nanti Tuhan akan memberikan yang baru lagi ya. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi udah kita kasih usul, kita kasih motivasi, udah sampai di sana aja, nggak usah terlalu merecoki kehidupan para anggota kita. Ya. Kemudian ya ini, mencarikan jalan keluar atau solusi bagi anggotanya. Ya, kalau ada yang bertanya, seperti tadi, berikan solusi, tapi bukan memaksa, mengatur, ya harus bertanggung jawab. Oh, saya harus tanggung jawab supaya anak saya ini, anggota saya ini nggak sedih lagi gitu. Wah, jadi kita segala cara diusahakan gitu ya, sampai berkorban untuk peserta kita gitu. Dia curhat gitu kan, misalnya sampai malam nggak tidur gitu. Nah, nggak seperti itu ya. Kita balik lagi, kita mengusulkan, tapi keputusan apapun juga kita serahkan kepada anggota kita. Kemudian mempertobatkan anggotanya, ya, tidak berkewajiban untuk mempertobatkan anggotanya. Jadi ini itu tidak, maaf tadi ada sedikit kekeliruan. Jadi kita tidak berkewajiban untuk mencarikan jalan keluar atau solusi bagi anggotanya, bagi anggota kita, dan tidak berkewajiban untuk mempertobatkan. Ya, jadi maksudnya di sini pokoknya kita kasih tahu aja. Nanti urusan dia mau
bertobat atau mengambil keputusan, tetap nanti mereka yang harus mengambil keputusan sendiri dengan bimbingan Roh Kudus. Ya, jadi jangan sampai anggota kita itu menjadi beban juga bagi kita. Ya, karena kita juga tahu, saya juga tahu kita sebagai seorang fasilitator juga bukan orang yang tanpa masalah gitu. Jadi jangan sampai nanti permasalahan anggota kita bawa gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, yang terpenting adalah kalau tahu mereka dalam masalah, kita doakan. Ya, kita doakan, kita dukung, kita semangati. Itu saja. Kemudian tugas fasilitator di SEP online. Yang pertama, nanti harus membuat grup WA ya. Jadi nanti ketika sudah dibagi kelompoknya, nanti Headfast akan men-share kelompoknya. Jangan lupa untuk membuat grup WA. Kemudian menyapa peserta setiap hari dan melakukan tugas dari Headfast. Ya, jadi menyapa peserta setiap hari, dan nanti kalau ada tugas-tugas, ya baik itu tugas karena ini anak muda, jadi memang akan ada banyak tugas-tugas dan misi-misi ya. Benar nggak, Oscar, seksi acara? Benar ya? Ada rencana seperti itu. Ya, Jadi ya. mendadak. Ya, jadi nanti kalau teman-teman yang ini karena ini anak muda, jadi agak berbeda sedikit dengan SEP online umum. Jadi kita mau bikin supaya menarik gitu kan. Kalau anak muda itu kalau biasa-biasa aja nggak menarik gitu ya. Jadi biar menarik nanti akan banyak tugas-tugas gitu. Jadi nanti tolong diingatkan kepada pesertanya, dan yang terpenting itu adalah menyapa peserta setiap hari. Nah, ketika kita akan masuk ke dalam pengajaran SEP online, tolong diingatkan ya, diingatkan bahwa oh ya hari ini atau enggak besok gitu ya, kita mau ada pengajaran, pertemuan sesi kedua, misalnya pertemuan kedua, sesi kedua. Yuk, jangan lupa ya siapin waktunya. Jangan telat ya masuknya. Jangan terlambat masuk ke ruangan Zoom. Bagus loh pengajarannya gitu ya. Nah, itu diingatkan. Kemudian mengingatkan dan menyemangati untuk membuat dan mengumpulkan tugas. Nah, ini juga penting ya. Kalau bisa tugasnya jangan ditunda. Kalau ditunda ya akhirnya banyaknya nanti nggak dikerjakan ya. Jadi diingatkan, disemangati untuk buat. Apalagi kalau misalkan ada hal-hal yang pada saat itu biasanya pengajarnya sebenarnya tugas, tapi pengajar itu memberi kesempatan dikerjakan ketika pengajaran. Nah, kita juga di dalam grup mungkin disemangati, ayo kerjain biar nggak ada hutang gitu ya. Nanti ada beberapa sesi kayak misalnya nanti sesi 3 gitu. Pengajar akan memberikan waktu untuk mengerjakan pada saat pengajaran. Nah, itu merupakan satu kesempatan gitu untuk dikerjakan ya. Karena memang setelah beberapa kali pengalaman kami ada juga yang oh ya udah suruh kerjain ya, kesempatan misalnya buat kalau di dalam Zoom ini mungkin mereka minum atau ngapain gitu. Nah, jangan seperti itu, tapi kerjakan biar beres gitu ya, karena nanti untuk waktu istirahat pasti akan diberikan. Nah, ini kita masuk ke dalam teknis memimpin diskusi kelompok. Ini udah yang terakhir ya. Yang pertama, awali dengan doa, motivasi peserta untuk mau memimpin doa ya. Jadi mungkin di pertemuan pertama, pertemuan kedua, kita sebagai fasilitator kita pimpin dulu doa ya, harus diawali dengan doa. Nanti untuk selanjutnya kita semangati supaya peserta juga melakukan hal yang sama ya. Kemudian untuk di hari pertama juga kita sebagai fasilitator bisa memperkenalkan diri dan juga memberi contoh bagaimana cara untuk bersharing ya. Biasa kalau awal-awal seperti itu ya. Dan ini juga perlu terus diingatkan bahwa waktunya terbatas. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba
kita sebagai fasilitator ngekat ya jangan marah gitu ya, kita beritahukan ini di awal gitu. Pokoknya waktu kita terbatas, jawab pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan, tapi kalau misalnya kepanjangan saya potong, teman-teman jangan marah gitu ya. Nanti kalau mau lanjut sharing ya nggak apa-apa, nanti kita cari waktu lain, mungkin teman-teman bisa janjian lagi dengan pesertanya kapan mau ketemuan, mau via WA call atau enggak mau via Zoom, silahkan. Kalau misalnya di luar itu mau sharing di luar pengajaran, di luar sharing kelompok, mau sharing lagi sendiri itu enggak apa-apa ya, nanti janjian aja. Nah, ini yang penting, jelaskan kepada peserta yang bahwa sharing yang disampaikan, semua cerita-cerita kita di dalam kelompok ini nggak boleh sampai keluar. Ya, cuma ada di dalam kelompoknya aja. Jangan sampai keluar ya. Misalnya nanti si A dalam kelompok kita ngomong, oh saya misalkan misalnya saya lagi berantem sama papi mami saya gitu ya. Kebetulan si B di dalam kelompoknya kenal, nanti dia cerita ke papa mamahnya, itu tuh temen saya si ini gitu lagi berantem sama papa mamahnya, nggak tahu si orang tuanya itu sama seorang tua A sama B itu tahu gitu kan. Terus mereka ketemu, mereka cerita. Nah akhirnya nanti si orang tua A-nya misalnya marah sama anaknya, kenapa kamu cerita begitu-begitu. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi jangan disampaikan, pokoknya di kelompok, nggak boleh dikeluarin meskipun gitu kenal ya. Jangan sampai bercerita keluar. Berikan semangat setiap peserta mengucapkan komitmen, misalnya dengan high five atau dengan apapun itu, pokoknya beri semangat, beri komitmen. Dan akhiri dengan doa dan tos bersama. Ya, setiap ketika kita udah selesai dengan sharing kelompok, kita akhiri dengan doa dan sama-sama tos gitu ya, tosnya ya oh for Jesus gitu ya, biasa seperti itu ya kalau kita tos gitu ya. Nah boleh itu untuk memberikan semangat atau apapun itu terserah ya. Nanti juga untuk waktu sharing diperhatikan, karena ketika biasanya untuk tim Momet, tim teknis itu akan memberikan waktu kalau ketika ruangan akan ditutup ya, misalnya waktu sharing sudah habis, silahkan ditutup dengan doa. Nah, kita sebagai fasilitator biasa dikasih waktu 2 menit. Ya, dari tim teknis kita harus tahu bahwa oh ya, udah harus saatnya udah untuk menutup. Biasa di Zoom sih kelihatan, ya. Nah, mungkin untuk anak muda terkadang itu yang susah dilakukan itu ini, kalau dari kelompok-kelompok muda itu justru bukan kebanyakan ngomong ya. Yang susah, tapi ini mereka susah untuk ngomong gitu. Jadi ya kalau gitu mereka cuma ngomongnya seadanya aja gitu ya. Ditanya apa, udah ngomong itu aja, to the point, udah. Jadi waktu sharingnya masih banyak. Nah dari sana itu memang suatu tantangan bagi fasilitator untuk bisa menggali, untuk bisa ngobrol, mencairkan suasana supaya mereka pun pada akhirnya mau bersharing ya. Itu boleh nanti kita sama-sama pikirkan, kita sama-sama diskusikan gimana cara untuk membuat suasana mencair kalau nanti ada anggota kelompoknya yang susah untuk sharing gitu. Nah udah beres, itu pembekalannya. Nah kita mau coba ya sekarang untuk sharing kelompok sebentar aja supaya ini juga kan memang ada tim Momet di sini yang sedang latihan ya. Nah, minta tolong kepada tim teknis, boleh mungkin membuat ruangan ataupun udah dibuat ya ruangannya ya, kira-kira 1 orang ini aja satu kelompok. Ada berapa orang ya di sini ya? 29 orang ya. Ya 3-4 orang aja dalam satu kelompok ya. Pertanyaannya ini, apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti pembekalan fasilitator
singkat aja, waktunya 5 menit aja, nggak usah lama-lama ya, karena sudah malam juga. Waktunya 5 menit, silahkan sharing. Nanti tentukan boleh siapa yang mau jadi fasilitatornya ya. Siapa yang mau jadi fasilitator, buka dengan doa, tutup dengan doa. Waktu sharingnya gini deh, 3 menit aja ya, 3 menit waktunya, nanti 2 menitnya untuk doa gitu ya, biar nggak kelamaan. Jadi total 5 menit ya. Silakan boleh tim teknis untuk membagi kelompok. Ya, jadi pertanyaannya apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti pembekalan fasilitator? Oke, saya tutup ya share screen. Silakan ya tim teknis. Boleh nggak Sis Yuli? Makasih ya, Sis Vivi. Ya, sama-sama Sis Vivi. Kalian tadi semuanya. Ini sekarang kita masuk grup. Ya, masuk kelompok bisa nggak? Siap nggak tim teknis? Ini tim teknisnya maksudnya dari kita Medan gitu. Nggak tahu tadi gimana sama berolan, saya nggak tahu. Remon dua orang. Remon udah buat ya? Atau siapa yang buat ini sekarang? Ya saya buat, cuma satu grup 2 orang. Udah sempat dibagi-bagi. Ya, acak aja nggak apa-apa. Acak aja, ya diacak aja nggak apa-apa. Rizka dikasih huruf F, Kak, belakangnya. Ya. Hari ini Korolan. Saya harusnya nggak dimasukin ke grup. Tadi saya dimasukin ke grup dong. Korolan monitor. Karini monitor. Halo. Masuk ke grup nggak apa-apa tuh. Hah? Mau ngomong apa? Mana tuh kan tadi udah ngomong. Nggak merhatiin apa tadi pertanyaannya. Mandi tadi ya. Mau masuk ke grup juga ya? Kita grupnya di sini aja kok. Ya, karena tadi nggak ada fasilitator di depan. Ya nggak apa-apa kok, di sini aja kita. Raymond hari Minggu tuh jadi kok. Jadi ada kegiatan set hotel itu setiap tahun. Itu jadinya di grup saya jadi cuma sendiri berdua ini teh satu grup teh. Ya berdua. Iya. Oh tadi yang tadi cuma sendiri dong yang di grup saya. Join aja sih ini. Sama saya udah Tadi- dipindahin ke room 11. Oh iya. Udah dah saya Dirinya nggak tahu mau ngomong apa. Kita sih temenin aturin. Sok tuh udah dipindahin sama Korolan katanya ke grup 11. Oh ya udah. Udah saya pindahin. Ternyata hilang ya ternyata ya. Ini Sis Patricia nih. Halo. Halo Sis. Iya, ini tadi temen breakout roomku
Ci Francisca Junita kayaknya masih ada pasien deh, soalnya tadi aku panggilin nggak ada jawaban. Oh, masih ngebor deh. Mungkin. Ini aku. Boleh dibuka video kameranya, Sis? Hah? Dibuka video kameranya. Aku udah putus-putus. Oh, putus-putus. Kurang bagus. Oh, kurang bagus. Soalnya aku pakai data HP. Oh, wah lumayan. Ini aku nyungsep ke breakout room siapa ya nih? Biar bisa join. Ya tahu. Apa di sini saja. Di sini aja. Nah, gimana sih setelah mendengar pembekalan dari Ciuli? Kalau mendengar pembekalan ya, ternyata berat-berat nggak juga sih jadi fasilitator ini. Beratnya itu kan karena kan mau ngebawain suasana gitu kan ya. Terus managing time-nya juga kan. Kayak gimana ya kalau dari pengalamanku dengan anak-anak muda yang aku tahu di KR, bener sih kita irit ngomong. Kalau misalnya ditanyain gitu kan, to the point ngomongnya kan. Habis itu enggak, kalau misalnya mau disuruh sharing gitu, kayaknya agak bingung gitu mereka on the spot gitu kan. Itu sih tantangannya paling berat sih menurutku. Yang mau ngajakin gitu, soalnya saya sendiri juga kalau mau disuruh sharing gitu juga kadang-kadang suka gimana ya, cuma dicoba gitu. Emang sih jadi fasilitator itu ini gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Harus mancing. Kalau di anak muda kebalik ya, harus mancing biar banyak bicara ya. Iya benar. Di komunitas yang aku ikutin juga gitu, rata-rata yang ngomong itu doang orangnya. Cuma diajakin. Yalah, yang penting semangat aja. Kitanya semangat, pasti peserta juga semangat. Iya, benar. Seringkali yang sulit itu jadi fasilitator begitu kan. Kitanya yang bawa nggak semangat, pesertanya jadi nggak semangat semua. Iya. Barat dari fasilitator kok. Iya. Pengalaman saya jadi fasilitator waktu main di online Cap Eksekutif. Cap Eksekutif Bandung itu online, dari offline tiba-tiba jadi online ya. Jadi harus ada fasilitator kan. Oh iya betul. Jalan itu. Capnya baru isi 6 ganti online. Yang lain belum balik ya? Kami udah cepet kali. Masih ada 120 detik tadi. Oh, nggak nampak tadi. 120 detik. Nah, 120 detik ini bisa dipakai buat doa, bisa dipakai buat ngobrol. Oh. Ngobrol belum cukup gitu kan. Sampai last minute habis gitu. Pik, gitu. Sampai akhirnya doanya di grup WA kok. Gitu ya. Oh, doanya di grup WA. Kalau udah, berarti dia bisa masuk sendiri ke main room ya? Langsung otomatis. Otomatis. Oh, gitu. Tapi ya nanti lama-lamain aja sampai ke sini. Oh, Bu Tatik mah aman, Cik. Bu Tatik mah aman lah pokoknya. Partnernya Oscar ya tadi. Oh iya, temanku di si acara. Wih, beracara ini berarti ya. Nanti kita jadi Koreman untuk simulasi. Hari Minggu ya? Jadi nggak tahu saya gimana Koreman kita ya. Jadi hari Minggu 7:30 kan. Oke siap. Nanti ditunggu linknya Pak ya. Oke, semua udah balik ya. Ya, terima kasih teman-teman untuk malam hari ini. Oke ya, diskusinya. Oke, nah ini slide terakhir dari saya sebelum kita tutup. Nah ini, ada satu ayat yang dari Yohanes 15
ayat yang ke-16 ya. Kita boleh baca sama-sama. 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya kamu yang kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ya. Nah, ini adalah satu ayat yang mengatakan bahwa teman-teman semua yang hadir di sini, baik yang menjadi fasilitator ataupun menjadi panitia, tim acara, tim mulmet, tim doa, ataupun semua yang termasuk ke dalam kepanitiaan, kita percaya bahwa pelayanan ini bukan kita yang memilih, tapi Tuhan sudah memilih kita untuk melayaninya. Ya, bukan Yuli, bukan saya yang milih, bukan juga Sis Vivi yang memilih atau enggak Brother Raymond yang memilih gitu. Saya percaya bukan ya, kan tadi juga banyak yang ngomong kenapa mau jadi fasilitator karena dipilih oleh disuruh diminta tolong oleh Yuli. Sebenarnya bukan Yuli yang nyuruh, tapi Tuhan sendiri yang memilih Brother and Sis untuk menjadi membantu di dalam kepanitiaan Youth Save Medan ini. Ya, karena kita percaya apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan tugaskan kepada kita semua, Tuhan pasti akan memberikan sesuatu kepada kita. Ya, Tuhan akan mengajarkan sesuatu kepada kita supaya kita bisa lebih pergi dan bisa menghasilkan buah kepada sesama untuk memberitakan Yesus Kristus, memberitakan kabar baik dan menjadi seorang evangelizer. Amin. Ya, terima kasih untuk malam hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, selamat malam Allah Putra, selamat malam Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dan juga kami bisa mendengarkan pengajaran bagaimana kami bisa menjadi seorang fasilitator yang baik. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu pada kami sepanjang pengajaran, pembekalan pada malam hari ini. Ya Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Engkau juga sudah mengirimkan putra-Mu ke dunia ini untuk belajar, untuk menyelamatkan kami. Karena itu, ya Yesus Kristus, kami percaya Engkau sendiri yang memilih kami untuk melayani di Youth Save Medan ini. Oleh karena itu, terus bimbing kami, terus sertai kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus menemani kami, menyertai kami, mengajarkan kami, sehingga kami nanti ketika saatnya kami bertugas sebagai seorang fasilitator, kami bisa benar-benar memberikan yang terbaik untuk para peserta. Berilah kami kasih-Mu, berilah kami sukacita-Mu, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati yang ada padamu. Biarlah kami bisa benar-benar mendengarkan apa yang Engkau kehendaki bagi setiap anggota kelompok kami, dan juga beri kami kepekaan di dalam kami menjadi seorang fasilitator, sehingga kami bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh para anggota kelompok kami. Kami mau serahkan seluruh pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja ya Yesus, yang menyertai kami di dalam kami melakukan pelayanan ini. Terima kasih Yesus, bila sebentar kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau sendiri juga yang akan selalu melindungi kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan,
sehingga kami pun bisa benar-benar dapat mempersiapkan diri untuk kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, silahkan. Terima kasih sekali lagi kepada Sis Yuli yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua. Bagi kita yang mungkin belum pernah menjadi fasilitator, yang baru beberapa kali ataupun sudah sering, saya percaya apa yang disampaikan malam hari ini sangat berguna bagi kami semuanya, terutama kita untuk anak-anak muda ya. Jadi mungkin pembekalan ini sangat-sangat mengingatkan kita kembali untuk tidak menjadi pengatur ya, tetapi menjadi sahabat bagi para peserta. Kami bersyukur sekali Sis Yuli memaparkannya dengan begitu baik kepada kita semuanya. Dari kita sepertinya sudah cukup jelas ya. Apakah ada mau pertanyaan lagi atau gimana? Oh ya, Sis Yuli, ini kan kita dalam satu kelompok itu ada dua, satu dari Medan, satu dari Bandung. Jadi apakah tugasnya itu sama atau bagaimana gitu? Jadi gini, nanti di awal-awal kami di Bandung akan memberikan contoh dulu ya, kurang lebih bagaimana mungkin awal-awal di 3-4 pertemuan pertama kita akan memberikan contoh. Nah, nanti ke depan ya kita sama-sama aja bareng-bareng ya, Sis Vivi. Nanti kalau sudah melihat kan yang dari pas dari Medan kurang lebih udah bisa melihat, nanti mungkin giliran aja gitu ya, nggak apa-apa, biar nanti teman-teman yang dari Medan juga bisa ini punya pengalaman gitu ya. Nanti boleh didiskusikan aja di dalam kelompok ya bersama pasangan pasnya, apa aja, siapa tugasnya, mau seperti apa gitu. Kalau menurut saya mending ini ya, lebih baik kalau sama-sama ya sesuai ya, nanti diatur aja. Terus sebenarnya fasilitator ini apakah ada minimum usia? Minimum usia apa? Maksudnya batas paling minimumnya itu harus usia berapa gitu? Peserta atau ini? Pas. Sebenarnya tergantung ini ya, Sis Vivi, tergantung pesertanya ya. Kalau pesertanya boleh tahu paling muda umur berapa? Ini ada yang 13, 2 orang. Oh. Nah, nanti 13, 2 orang. Sebenarnya ya kalau untuk fasilitator itu untuk usia sih nggak terlalu masalah. Maksudnya sepanjang nggak jomplang ya, misalnya umur 13 tahun nanti kita cari fasnya teman-teman yang memang masih di 20-an gitu atau enggak 30-an gitu ya. Nah, nggak akan mungkin dikasih ke yang teman-teman yang mungkin sekitar 50-an gitu, enggak ya. Jadi nanti kita atur aja. Makanya nanti minta tolong Sis Vivi kalau mau membagi kelompok mungkin kita sama-sama aja. Nanti kita lihat datanya, kurang lebih kita susun kelompoknya dan disesuaikan dengan fasnya. Ya. Dan kalau boleh usul saya, kita masuk ke kalau di Medan para fas ini udah masuk ke dalam kelompok, nggak ada kelompok fasilitator nggak? Iya, satu kelompok fasilitator. Ada ya. Nah, kalau boleh
kami yang dari Bandung dimasukkan aja semua ke sana biar nanti kita sama-sama satu kesatuan gitu. Jadi kita sama-sama grupnya sama. Kalau sekarang ini kan kepisah yang dari Bandung, dari Medan. Kalau boleh disatukan aja biar kita sama-sama bahwa ini adalah fasilitator untuk Youth Sep Medan gitu. Nanti ya. Nanti Nomor kontaknya ya. ya nanti saya kasih ya nomor kontak. Supaya nanti kita sama-sama bisa segala informasi atau enggak apapun itu bisa dalam satu grup WA itu aja, WA fasilitator, grup WA fasilitator. Bisa aja paling ya. Oke. Ada lagi dari teman-teman mau menanyakan? Vivi, yel-yelnya dong, Ci. Sekali lagi, Ci. Lupa kita. Mana nih Grace ini? Satu jawab, satu apa kan? Satu Ya, Ci. Ya. Jadi ya gini ya. Tuhan memanggilmu. Siap. Moving forward. Diulang ya. Kita ulang 2 kali lagi. Boleh semuanya dijawab, boleh semuanya jawab. Ya, boleh buka di unmute dulu ya. 1, 2, 3.